Minangkabau, suku Melayu, Masya Allah, ada Sunda, Jawa, dan yang lainnya. Bersatu kita, Masya Allah. Allah satukan hati kita dalam ukhuwah Islamiyah. Kalau ini orang pergi haji, ditanya orang, dari mana? Jamaah Haji Indonesia. Semuanya ikut. Masya Allah, jamaah haji. Jadi bergabung. Apalagi kalau sudah kumpul di Masjidil Haram, ada orang tanya lagi sudah. Ini jamaah haji semua yang kumpul ini. Jamaah umrah semuanya disatukan Allah dalam iman. Karena semua ikatan itu akan terputus. Semuanya. Al-akhila yauma idzin ba'dhum li ba'dhin adu ilal muttaqin. Semua ikatan. Ikatan karena kekeluargaan, ikatan karena suku, ikatan karena pekerjaan, ikatan karena bisnis, semuanya akan lepas. Semua akan lenyap illal muttaqin. Kecuali ikatan, kecuali hubungan yang dibangun atas dasar takwa kepada Allah. Jadi ikatan yang kita bangun atas dasar takwa, inilah yang akan kekal abadi sampai surga. Amin ya rabbal alamin. Jadi ikatan, kita harus kuat ikatan kita. Kita kumpul pada pagi hari bersama di Masjid Syakir Muwahhidi. Jamaah, jadi kumpul aja. Walaupun banyak suku-sukunya, banyak latar belakangnya, kumpul bersama jamaah subuh, majelis ta'lim di Masjid Syakiril Muwahhidin. Dibangun atas dasar takwa. Masya Allah, jadi luar biasa. Maka ikatan kita sambungkan, jangan hanya karena urusan dunia saja, tapi kita mengikat hati kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ba'da qunubi Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, setelah Nabi hijrah ke kota Madinah. Nah, banyak orang Yahudi yang komentar saat Nabi hijrah, ini orang-orang Ansor ini tidak akan mungkin punya anak, mandul semuanya. Masya Allah, omongan mereka. Ternyata Allah tunjukkan Nu'man bin Bashir hamil yang bernama Amrah bintu Ruwahah. Amrah bintu Ruwahah ini ibunya Nu'man bin Bashir, hamil ya. Orang Yahudi komentar lagi, itu pasti mati dalam kandungan itu. Masya Allah. Ada lagi, ternyata Allah jaga sampai lahirlah. Komentar lagi mereka, pasti jahat anak itu, pasti cacat anak itu. Ternyata lahir sehat. Begitulah. Kita ini tidak pernah lepas dari omongan orang. Tidak pernah lepas. Jangan risau dengan omongan orang. Allah aja dihina. Nabi Muhammad dicaci maki. Bagaimana dengan kita? Biasa. Dah habis-habis kalau dengar omongan orang. Salah semua pokoknya. Datang ke masjid pakai kopiah putih, salah. Apa itu takuan pula kopiah putih. Awak haji belum? Salah. Masya Allah. Macam-macam lah komentar orang tu. Masya Allah, itulah kalau dipanggil Wak Haji, pada nak nguyok kawan ni, amin kan? Insya Allah jadi doa. Jangan sakit hati gara-gara omongan orang. Bapak ini datang ke masjid pakai sarung baru sunat apa? Macam-macam komentar. Masya Allah. Jadi tidak usah dengarkan omongan. Fokus saja dengan tujuan kita. Tujuan kita ridha Allah. Tujuan kita mencari rahmat Allah dan kita berkumpul bersama di surga Allah. Tidak usah dengarkan. Maka Allah buktikan Nu'man bin Bashir beliau lahir. Masya Allah dalam keadaan sehat. Memang benar-benar busyra, sebagai kabar gembira. Jadi bahagia. Lahir anak itu bahagia. Masya Allah. Jadi wa mata sallallahu alaihi wasallam umruhu 8 sinin 7 syahr. Na'am. Wa qad tahammal al-haditha wa huwa saghir. Jadi saat Nabi iltiqa ila rafiqil a'la, saat Nabi meninggal, maka Nu'man bin Bashir usianya masih kecil. Ini bayar umur 8 sampai 9 tahun umurnya. Masih kecil. Masya Allah. Dan dia menghafal hadis saat dia masih kecil. Itu luar biasa. Bayangkan Nabi hijrah ke kota Madinah, dia belum lahir. Nabi sudah ada di Madinah, dia baru lahir. Kecil. Tapi luar biasa. Hafal 114 hadis. Masya Allah. Wa ruya lahu mi'ah hadis wa 14 hadisan. 114. Berarti umurnya kecil saat ngapal tuh. Bayangkan hadis yang dibaca panjang-panjang. Jadi dari kecil. Jadi ajarkan anak kita, cucu kita dari kecil. Jangan nunggu nanti. Kaget bela Ustaz, ajak anakku ke masjid kalau sudah 15 tahun lah balik. Lah keras. Waktu kecil inilah. Masih kecil ajak anak kita.
buat mereka senang dengan masjid, buat mereka dekat dengan Al-Quran, buat mereka suka dengan ilmu, buat mereka dari kecil didikan kita. Jadi jangan kita bayangkan sahabat Nabi itu orangnya tua-tua, jenggotnya sudah putih semua, pakai tongkat, jubah putih semua. Masya Allah. Sahabat Nabi kecil-kecil, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, itu usianya masih belia. Nabi meninggal belum sampai 20 tahun, tapi semangat belajar luar biasa, semangat berjuang, semangat untuk berkorban. Masya Allah, semangat untuk menggali ilmu. Masya Allah. Maka tanamkan di hati kita, anak keturunan kita, supaya mereka cinta dengan ilmu. Insya Allah kita yang cinta dengan ilmu dan senang dengan majelis ilmu, maka Allah akan hadirkan anak keturunan yang menjadi ahli ilmu, insya Allah. Amin ya Rabbal. Asal kita cinta dulu dengan ilmu. Tapi kalau kita tidak ada cinta dengan ilmu, tidak ada cinta dengan majelis ilmu, tidak peduli dengan kebaikan, naudzubillah, kama tadin tudan, sebagaimana kita memperlakukan, begitupun akan diperlakukan. Al jaza min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan jenis amal kita. Kita mungkin bukan anak kiai, kita bukan anak ustadz, kita bukan ulama, tapi kita bisa melahirkan anak sebagai kiai. Kita bukan ulama, namun kita bisa melahirkan anak yang akan jadi ulama. Berarti kita jadi bapaknya ulama. Oh, itu yang hebat. Masya Allah. Jadi luar biasa. Jangan pernah minder. Aku bukan lahir dari keluarga orang berilmu. Kita bisa menjadikan keturunan kita menjadi ahli ilmu. Ya, mudah-mudahan Allah jadikan anak keturunan kita orang-orang yang cinta dengan ilmu dan jadi ahli ilmu. Amin ya Rabbal alamin. Masuk kesil. Wadahu ba'dal bulugh. Walian imarah. Dan beliau juga pernah menjabat sebagai gubernur Kufah, di Kufah, wa qadha Damaskus, dan beliau pernah jadi qadhi, hakim agung di kota Damaskus. Masya Allah. Jadi kecilnya bersama Nabi, saat besar luar biasa, jadi pemimpin yang adil. Wa kana, beliau kana man akhtabun nas mutakalliman. Beliau adalah salah satu orang yang hebat dalam berkhutbah. Kalau nyampaikan tuh menyentuh. Jadi kalau dia sudah ceramah, orang tuh faham. Memang ada orang tuh memiliki kelebihan. Ini salah satu sahabat Nabi, kalau dia sudah khutbah, menyampaikan nasihat, orang semua faham, mengerti. Masya Allah. Memang ada orang-orang yang memiliki kelebihan itu. Masya Allah. Jadi ada orang juga sudah ngomong panjang, tapi orang tidak paham juga. Sudah 2 jam ngomong itu. Kawan tanya, ngomong apa gitu? Olah lama ngomong ini. Walhasil ada orang ngomong dan orang tuh paham. Ini salah satu orang yang luar biasa. Jadi bagian dia memang khutbah, ceramah. Jadi kalau nyampaikan kebaikan itu cepat sampai kepada orang. Masya Allah. Wa kana syairan. Nu'man bin Bashir juga salah satu syair. Beliau yang menjadi penyair Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi zaman Nabi ada cara dakwah itu dengan syair. Jadi orang-orang kafir Quraisy, mereka itu menghantam, melecehkan, merendahkan Islam dengan syair-syair. Maka ada sahabat-sahabat yang memiliki kepandaian, keahlian dalam bidang syair. Masya Allah. Salah satu Hasan bin Thabit, penyair Nabi, dakwahnya dengan syair, beradu syair, saking luar biasanya. Masya Allah. Katanya syair tidak boleh, syair ada zaman Nabi. Jadi sahabat Hasan bin Thabit pernah beliau membacakan syair di hadapan Nabi dan Nabi diam, dipuji. Syair yang terkenal yang dibaca oleh beliau, wa ahsanu minka lam tara qattu aini. Orang yang lebih baik darimu tidak pernah aku lihat oleh mataku sama sekali. Wa ajmalu minka lam talidin nisa'u. Orang yang lebih indah darimu tidak pernah dilahirkan oleh perempuan manapun. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Kau diciptakan
terbebas, terlepas dari semua keburukan, cacat, dari semua kekurangan. Ka'annaka khuliqta kama tasha'u, kau diciptakan seperti keinginan kau sendiri. Jadi Nabi dipuji dan Nabi sakata wa tabassama. Nabi Muhammad diam dan Nabi Muhammad tersenyum. Jadi namanya hadis, hadis takriri. Jadi hadis itu ada banyak. Ada hadis qauli, ucapan Nabi, yang diucapkan Nabi, hadis. Ada hadis fi'li, yang dikerjakan oleh Nabi. Nabi berbuat, Nabi mencontohkan, hadis fi'li. Ada hadis takriri, Nabi tidak berbuat, Nabi tidak berucap, Nabi setuju, diam, itu juga hadis. Masya Allah. Jadi banyak bentuk hadis itu. Hadis takriri, ini Nabi diam, Masya Allah. Jadi jangan kita bayangkan kalau tidak diucapkan Nabi berarti tidak ada hadisnya. Tidak diperbuat Nabi, tidak ada hadisnya. Nabi setuju juga hadis. Masya Allah. Seperti kemarin kita bahas tentang azan, Nabi setuju dengan usulan sahabat. Setujunya Nabi adalah hadis. Jadi jangan dicari hadis. Nabi tidak pernah mengajarkan azan seperti ini. Jadi azan ini bukan syariat Islam. Ini orang tidak belajar berarti. Nabi setuju. Sahabat mengusulkan, Nabi setuju. Seperti sahabat Bilal bin Rabah. Beliau habis wudhu, sholat 2 rakaat, sholat sunnah. Nabi tidak pernah menyampaikan, Nabi tidak pernah mencontohkan, tapi dikerjakan oleh sahabat dan disetujui oleh Nabi besar Muhammad SAW. Setuju Nabi dengan pekerjaan sahabat, itu juga hadis. Maka banyak hadis. Jangan mudah ngomong, oh Nabi tidak pernah menyampaikan ini, Nabi tidak pernah mencontohkan ini, berarti salah, berarti syirik, kafir. Kan nanti dulu. Masya Allah, kita lihat. Jadi banyak. Jadi beliau Nabi SAW setuju. Jadi kita syair itu gimana Ustaz? Banyak syair itu. Ya Palembang biasanya bersyair juga, pantun. Itu bagian dari syair juga. Pantun, gurindam. Kita kalau acara nikah banyak pantun kita. Acara jam 11, pantun dari jam 8. Oh panjang pantunnya. Pertama tentang burung. Burung merpati, burung cendrawasih. Burung. Habis burung, mulai jalan-jalan ke Kuala Lumpur, jalan-jalan. Habis jalan-jalan, makan-makan, macam-macam bantunnya. Ada gurindam, nasihat gurindam. Kemarin kita ada safari dakwah ke Kepri, Kepulauan Riau. Tuh ada satu raja di sana, namanya Raja Ali Haji. Masya Allah, beliau memberikan nasihat yang luar biasa, berupa gurindam 12. Ternyata isinya, oh itu luar biasa. Syair-syair yang mengandung rukun Islam, rukun iman, tentang tazkiyatun nafas, tentang bagaimana keadilan dan sebagainya, dirangkum dalam gurindam. Masya Allah. Jadi peninggalannya luar biasa. Masya Allah. Jadi bentuk syair banyak. Walhasil. Jadi sahabat Nabi salah satu syairan, beliau adalah penyair. Boleh kamu muji Nabi Muhammad? Boleh. Namun jangan sampai berlebihan. Kama la tatruni kama atratin nasara. Kata Nabi, jangan puji aku seperti kalian, seperti orang Nasara memuji Nabi Isa alaihissalam. Jangan. Jadi orang Yahudi menghina Nabi Isa, mengatakan Nabi Isa adalah anak zina. Orang Nasrani mengatakan Nabi Isa anak Tuhan. Kalian jangan. Aku tetap Abdullah, hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan segala kemuliaan Nabi Muhammad, tidak sampai naik, melambung, melampaui kedudukan sebagai Nabi dan Rasul. Nabi, puji Nabi. Jadi sahabat itu memuji Nabi besar Muhammad SAW, tapi tidak melampaui batas, tidak sampai seperti pujian mereka. Masya Allah, orang yang menghinakan, orang yang merendahkan Nabi Isa alaihissalam. Naam, jadi Nabi luar biasa. Sakata wa tabassama. Jadi beliau adalah anak pertama dari orang Ansar yang lahir, luar biasa. Dan beliau adalah pemimpin yang adil, dan juga beliau adalah syairan yang banyak mengeluarkan syair. Salah satu syair beliau ini nasihat. Inna syaitana fasayyidil fakhuhan. Sesungguhnya setan itu memiliki jerat. Masya Allah, memiliki perangkap
Wa inna min masaidil fakhuhan al-bataru bi ni'amillah. Dan salah satu perangkap setan itu adalah saat kita mulai lupa dengan nikmat Allah. Ini kata beliau, setan itu memiliki perangkap, memiliki jeratan. Jeratannya ada 4 kata beliau. Pertama, saat orang ingat lupa dengan Allah, lupa dengan nikmat Allah, saat itulah dia sedang dijerat oleh setan. Kita kadang lupa, semua ini dari Allah. Nikmat Allah, sehat, ilmu, keluarga, kesempatan, semua dari Allah. Jangan pernah lupa. Maka cara bersyukur terhadap nikmat itu, sarafal abad ma'an amallahu alaihi fima khuliqa li ajli, menggunakan nikmat Allah sesuai dengan aturan Allah. Itu baru orang bersyukur. Jadi kadang ada orang banyak nikmat, aku bersyukur, dia hanya ngomong saya, tapi tidak dipakai nikmat itu untuk ibadah, bohong syukurnya. Orang syukur tuh pasti sholat, orang syukur tuh pasti keluar zakat, orang syukur tuh pasti sedekah, orang syukur tuh pasti puasa. Kenapa? Menggunakan nikmat Allah sesuai aturan Allah. Yang punya kuasa dengan kuasanya, dia buat manfaat untuk umat Nabi Muhammad. Itu baru bersyukur. Jadi bukan hanya alhamdulillah, entah bukan hanya syukuran aja. Dapat jabatan syukuran, habis itu tidak pernah gunakan jabatannya untuk menolong agama Allah. Alhamdulillah, bagus syukurannya, bagus. Dapat nikmat bersyukur, alhamdulillah, bagus. Tapi yang paling terbaik, menggunakan nikmat itu sesuai aturan Allah. Jangan curang, jangan khianat, jangan tidak amanat, jangan menzalimi siapapun. Itu baru orang bersyukur. Memang berat, tingkatan syukur itu memang banyak. Itu luar biasa. Jangan pernah lupa, nikmat ini semua datang dari Allah. Jangan gara-gara, oh ini karena semangatku Zat, ini karena kecerdasanku, ini karena etos kerjaku. Lah, ini karena Allah yang memudahkan. Wa fakhru bil ata'illah. Yang kedua, sebab kita bangga terhadap pemberian Allah. Ini salah satu jerat setan. Masa bangga, oh, merasa bangga, punya segalanya, merasa hebat. Punya rumah, punya pekerjaan yang layak, punya gaji yang besar, umpamanya, punya kebun yang luas, punya ruko yang banyak, oh merasa lebih dari yang lain, merasa bangga, merasa lebih dari yang lain, itu bahaya. Sama saja, aku hanya dititipkan Allah, ini semua, ini rumah ini, titipan Allah semua. Kalau Allah ingin cabut, Allah ingin ambil seketika, maka katakan, hadza min fadli Rabbi, ini adalah karunia Tuhanku. Tulis itu, tancapkan di hati kita, tulis di kening kita, bisa boleh ditulis di mobil kita. Kadang kita sering kita lihat, hadza min fadli Rabbi, ini adalah karunia Allah, karunia Tuhanku, bukan karena aku. Masya Allah. Maka hadza min fadli Rabbi, rumah ada kaligrafi hadza min fadli Rabbi, ini adalah karunia Allah. Masya Allah, aku tidak merasa hebat dengan ini semua. Makanya kita harus paham. Jadi kalau mau tempel stiker, tempel kaligrafi, harus paham artinya. Padahal ada orang nempel aja tapi tidak paham juga. Masya Allah, ada bagus sekali kaligrafi ini. Apa tulisannya? Tidak tahu lah Ustaz. Pokoknya dari beli mah itulah, tempel ke situ. Maksud ini padahal artinya luar biasa. Hadza min fadli Rabbi, ini adalah karunia Tuhanku. Tidak akan buat kita sombong. Masya Allah, tidak akan buat kita merasa hebat. Kenapa? Ini pemberian Allah. Aku dititipkan Allah. Dan Allah tahu aku yang paling mampu untuk menggunakannya untuk manfaat, untuk kebaikan dunia dan akhirat. Yang ketiga, al-kibru ala ibadillah, merasa sombong terhadap hamba-hamba Allah yang lainnya. Na'udzubillah, hati-hati. Dengan ibadah bisa buat kita sombong. Jadi ada beberapa hal yang bisa buat orang sombong. Satu, karena ilmu. Dua, karena harta. Tiga, karena keturunan. Empat, karena ibadah. Lima, karena kedudukan. 5 hal ini kadang membuat orang merasa lebih dari yang lain. Merasa lebih, merasa sombong. Na'udzubillah. Keturunan orang hebat, oh merasa paling mulia. Punya ilmu, merasa paling hebat. Punya harta, merasa paling superior, paling luar biasa. Yang lain mengecilkan yang lain. Na'udzubillah min dzalik. Masya Allah, punya kedudukan, punya jabatan, na'udzubillah.
punya kegantengan, kecantikan, fisik yang indah, merasa lebih baik dari yang lain. Lah, jangan sampai. Ini hati-hati, sebab-sebab orang bisa jadi sombong. Maka jangan sampai apa yang Allah berikan kepada kita membuat kita merasa lebih baik dari orang lain. Nah, sama, kita di hadapan Allah sama. Masya Allah. Maka didik hati kita. Wattiba'il hawa fi ghairi dzatillah. Naam, ikuti hawa nafsu. Hawa nafsu selalu ikut. Tidak pernah dia lawan. Mau tidur tidur. Masya Allah. Mau malas malas. Masya Allah. Na'udzubillah. Tidak pernah dia lawan. Maka orang yang beruntung itu selalu melawan hawa nafsu. Lawannya terus. Kenapa subuh ini paling berat? Karena nafsu kita menginginkan kita untuk malas. Subuh paling nikmat tidur subuh. Masya Allah. Ini luar biasa. Kalau sudah dengar azan subuh, paling nikmat tidur. Paling nikmat. Bukti kan tidak percaya. Kenapa lah Ustaz? Padahal semalam sudah tidur lama. Dengar azan tuh paling nikmat pokoknya. Karena memang setan tidak suka kita dapat kemuliaan yang luar biasa. Jadi bisa bangun subuh, bisa berjuang, bisa datang ke masjid, menghidupkan waktunya. Inilah orang-orang yang dapat anugerah besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka luar biasa. Berjuang, hawa nafsu kita lawan. Tidak akan pernah berhenti kita melawan dia. Sampai kapan? Sampai kita dipanggil oleh Allah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Nafsu ini terus ada. Nafsul amarah, nafsul lawamah, nafsul mutmainnah. Nafsul amarah, nafsu yang ngajak kita maksiat, ngajak kita jahat, ngajak kita malas. Nafsul lawamah, nafsu yang labil. Tergantung siapa yang paling banyak ngajak. Kalau kawan banyak ngajak ke masjid, datang dia ke masjid. Kawan ngomong, ayo datang ke masjid aja. Ada apa di masjid? Tenang, ada cetuan di pagi ini. Oh, ayolah kalau itu. Kawan banyak ngajak baik. Mantap, tidak masalah. Ini nafsu lawamah. Tapi kalau kawan, sudahlah. Tak usah ke masjid. Yang ke masjid masih buntu itulah masjid. Dia kata perubahan juga. Masya Allah, tidak ada hasil. Mulai iya juga lah. Lesu aja. Masya Allah, di rumah aja. Masya Allah. Maka dia akan ikut. Maka penting banyak orang-orang baik yang ngajak kita kebaikan. Kumpul aja di komunitas yang baik. Kumpul bersama orang-orang yang baik. Cari orang yang semangat. Biar kita termotivasi dalam kebaikan. Nafsul lawamah harus kita lawan terus. Ada nafsul mutmainnah. Inilah nafsu yang membuat kita semangat ibadah. Ini nafsu. Jadi jangan dibunuh nafsu itu. Ada nafsul mutmainnah buat kita tetap semangat. Kita semangat ibadah, semangat salat subuh, majelis ta'lim, nafsu yang dorong kita. Nafsul mutmainnah. Inilah yang dipanggil Allah, ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dipanggil Allah. Jadi luar biasa nasihat dari beliau. Masya Allah. Jadi beliau memang luar biasa. Jadi ketika beliau lahir, beliau dibawa kepada Nabi. Jadi Amirah binti Ruwaha, akhu Abdullah bin Ruwaha. Jadi ibunya ini Amrah binti Ruwaha. Punya saudara namanya Abdullah binti Ruwaha. Ketika Nu'man ini lahir, maka dibawa Nu'man bin Bashir ini radhiyallahu ta'ala kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dibawa di hadapan Nabi. Digendong oleh ayahnya ke hadapan Nabi. Ya Rasulullah, aku baru lahir seorang anak ini namanya Nu'man bin Bashir. Kemudian Nabi ambil kurma, dimasukkan ke mulutnya, tsumma alqaha fi fihi. Kemudian Nabi masukkan ke mulut dia, mulut bayi tadi. Ini namanya tahnik. Tahnik ini sunnah. Masya Allah, kurma. Masya Allah. Jadi yang manis dikit aja. Jadi Nabi kunyah lembut, sarinya diberikan kepada Nu'man. Jadi bukan sikok kurmonian. Ada orang salah sangka nanti dengar majelis paruh ngantuk. Ustaz kalau ada bayi njuk kurma sikok, keselak budak dari. Walhasil dikit aja setelah dikunyah, airnya tempelkan ke dia. Masya Allah. Jadi ini tahnik. Maka telah diteliti, ternyata ini jadi imun nanti. Masya Allah, luar biasa. Jadi ditempelkan ke mulutnya. Ya Rasulullah, adallahi katsru maluhu wa waladuhu. Ya Rasulullah, doakan anak ini supaya banyak hartanya, banyak anaknya. Masya Allah. Minta doa Nabi. Minta banyak anak, banyak harta. Jadi makin banyak anak, makin banyak rezeki. Nah, itu yang paling bagus. Jangan pernah ngomong cung kediro.
Jangan. Banyak cucung nambah saro, sago ni. Cung Sri Kayo sekarang ni, banyak cucung nambah kayo. Itu yang mantap. Apa masalah? Banyak anak, masya Allah, banyak rezeki. Ini minta doa supaya banyak anak, banyak harta. Makalah amat tardi aish kama asal khalahu hamidan. Maukah dia kudoakan seperti pamannya, hidup dalam kemuliaan, masya Allah, hidup dalam kebahagiaan, meninggal syahid dan masuk surga. Masya Allah, didoakan oleh Nabi, dia hidupnya penuh dengan kebahagiaan, kesuksesan, dan dia meninggal syahid. Jadi puncak kenikmatan saat dia meninggal husnul khotimah dan wadakhala jannah, dan masuk ke dalam surga. Jadi ini pelajaran berharga. Jadi jangan segan, jangan sungkan kita minta doa dengan orang. Minta doa. Kalau kita lihat orang baik, minta doa. Bisa jadi dari mulut mereka doa itu cepat diijabah Allah. Min ayfa min yuqbal. Kita tidak tahu dari mulut siapa doa itu diijabah Allah. Maka kenapa kalau ada orang tanya, kenapa kita nih selamatan rumah undang tetangga, sahabat, kerabat, orang lain kita undang untuk berdoa? Karena kita minta doa dari mereka. Ada walimatul urus, walimatul khitan, nyukur bayi. Kenapa harus undang orang banyak supaya doa? Karena kita yakin dari doa orang-orang yang hadir ini pasti ada yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Husnuzon namanya, baik sangka kepada Allah dan berbaik sangka kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Jangan seuzon. Kita doa mamang ini rai dari tidak meyakinkan. Na'udzubillah. Justru kadang tidak meyakinkan, itulah yang meyakinkan. Masya Allah, jangan pernah remehkan. Maka jangan pernah kita dapat doa buruk dari siapapun. Ini bahaya. Kalau dapat doa jelek dari orang lain, hati-hati. Doa dia mustajab, selesai hidup kita. Masya Allah, mudah-mudahan kita banyak teman dengan orang baik dan dapat doa kebaikan dari orang lain. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wa lakum minkum. Syukur jazilan. Masih kesempatan sebelum doa. Belum ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan dengan materi yang pada hari ini. Sudah menunggu pesan yang lain. Ini misalnya ada orang yang nazar, mungkin dia sakit atau mungkin punya. Nanti kalau saya punya rezeki, saya namanya korban. Korban itu kan sapi. Nah, yang korban ini kan masuk ketiga. Jadi apakah dia yang selain dari yang hormati keluarganya boleh makan. Ya kan korban yang nazar itu juga boleh makan. Bisa satu orang yang nazar tapi punya keluarga, punya anak, nanti dapat sepertiganya, apakah boleh dimakan? Jadi ini baunya saja. Masya Allah. Naam. Fassalli li rabbika wanhar. Salatlah. Ini dalam tafsir disebutkan salat hari raya Idul Adha. Wanhar, dan berkurbanlah. Kurban dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Naam. Dalam mazhab lain ada yang katakan wajib kurban ini. Naam. Jadi kita mazhab Imam Syafi'i sunnah. Adakah kurban yang hukumnya wajib? Ada. Satu, kurban karena nazar. Ini salah satu kurban yang wajib. Nah, jadi kalau dinazarkan maka berubah hukumnya dari sunnah muakkad jadi wajib. Wajib jadi. Gimana? Apa bedanya Ustaz? Kurban sunnah dengan kurban wajib. Kurban sunnah boleh dibagi 3, boleh. Atau boleh dibagikan sedikit ke orang, makan kita banyak, boleh. Kalau kurban sunnah. Atau yang paling bagus tabarruk aja, ngambil sedikit yang banyak bagikan orang. Itu yang paling bagus. Itu korban sunnah. Tapi kalau korban wajib itu harus diberikan ke orang semua. Dia dan semua orang yang ada di bawah tanggungan nafkahnya tidak boleh memakan hewan kurbannya. Tidak boleh makan. Kalau seandainya itu makan, Ustaz tidak sengaja, anak kami tidak tahu, meloklah motong tadi, ngambil dia, Masya Allah, setengah kilo. Gimana Ustaz? Baru ketahuan, disimpan di kulkas. Istri tidak tahu, dimasaklah dia. Pas kita tanya, dari mana daging ini? Oh, ini kurban kita kemarin Pak. Kemarin kita Mak. Gimana? Ganti. Seukuran daging yang dia makan, maka ganti berikan ke fakir miskin. Nah, itu untuk kurban wajib. Nah, kurban nazar salah satunya. Allahu a'lam bis. Terima kasih. Silakan Pak. Ibu yang lain Pak, berikan kesempatan kalau ada yang pertanyaan Pak. Alhamdulillah.
Boleh kami ada yang sampaikan ya? Oh enggak, bikin sahabat betul, kita sampaikan. Ya kan Pak? Haji, jika ada banyak mikir dari Pak, mikir di anu, tolong ya, di belakang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai nikah aja, ya Nasrani. Nah sekarang kalau dia punya kemampuan, tapi dia tidak berkata, tidak lebih atau kurang ilmu, dia tidak melakukan kurban. Jadi mampu. Boleh apakah ini di dalam hatinya sama dengan atau makasih. Waalaikumsalam. Naam. Orang yang memiliki keluasan rezeki dan tidak mau berkorban, kata Nabi, la yaqrabanna musallana. Jangan dekati musola kami. Artinya jauh-jauh aja. Masya Allah. Jangan dekat-dekat kami. Kenapa? Ini luar biasa. Korban hanya setahun sekali. Dia memiliki kelebihan, keluasan rezeki, tidak berkorban, maka jauh dari Nabi besar Muhammad SAW. Ini paling mengerikan. Bismillah. Makanya luar biasa, jangan sampai kita tidak berkorban. Minimal kita menggugurkan korban, satu keluarga satu. Nah, karena nanti ada kurban yang di lingkungan keluarga, satu keluarga satu keluar. Hanya satu kambing aja, Masya Allah. Boleh dah Ustaz? Boleh aja. Boleh, walaupun secara hukum satu kambing untuk satu orang. Secara hukum nggak boleh lebih dari satu. Tapi pahalanya bisa diberikan kepada semua keluarga. Itu yang dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Korban kambing, hadza min Muhammad wa ali Muhammad wa ummah Muhammad. Ini dari aku, dari keluargaku dan dari umat Nabi Muhammad. Pahalanya dihadiahkan kepada semuanya. Masya Allah. Maka kita jangan sampai satu keluarga itu tidak ada yang korban satupun. Masya Allah, korbankan. Masya Allah, mudah-mudahan kita dekat dengan Nabi besar Muhammad SAW. Tapi tidak ada ancaman sekeras ancaman haji. Nah, orang kalau sudah mampu haji, ada kesehatan, ada waktu, ada harta, mampu pulang pergi, man istata'a ilaihi sabila, mampu di perjalanan, mampu yang ditinggalkan, mampu di sana, mampu sampai kembali lagi ke tanah airnya, dan dia tidak pergi. Nah, ini ancamannya berat. Masya Allah. Nanti akan dibangkitkan dengan naudzubillah, dengan mereka orang-orang yang tidak beriman. Dan kalau kurban, makanya dalam mazhab Imam Syafi'i sunnah muakkad. Cuma dia hanya melakukan sesuatu yang tidak bagus saja. Nah, bahaya kalau jauh dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Bapak Ibu sekalian yang lain. Kesempatan. Ya, mau Pak. Baik dari mana? Ini nanyakan masalah akikah Pak. Saya ingin kita kan ada tujuan awal itu. Kan untuk akikah kan misalnya anak laki-laki yang dua kalinya. Ya belum punya biaya, kita pikir satu dulu nanti bulan satu lagi. Dan apa batasannya Pak? Akikah sama berapa? Kembali. Ketiga, kalau dia korban atau dia akikah dulu, kalau dia belum akikah, belum satu korban, banyak berkata. Naam. Masya Allah. Tuzbahu anhu yawma sabihi. Kalau kita punya anak lahir, potongkan akikahnya di hari ke-7. Untuk anak laki-laki 2 kambing, anak perempuan 1 kambing. Hari ke-7 udah belum punya uang Ustaz, hari ke-14. 14 belum punya uang Ustaz, belum ada kesempatan, hari ke-21. Belum ada juga Ustaz, hari ke-40. Saya masih buntu juga Ustaz, tidak usah lihat kalender lagi. Kapan ada uang, silakan akikah. Sampai kapan? Sampai anak ini balik. Jadi, sampai anak ini balik, maka kesunahan itu masih untuk orang tuanya. Setelah nanti anak itu balik, maka kesunahannya bisa diambil oleh anak itu sendiri.
Jadi kalau kita sudah aku 56 Ustaz, saya mak aku lo akikah aku nih. Ya sudah potong aja kambing. Masya Allah, potong aja. Bagikan tetangga, enggak usah ngundang, enggak usah. Masya Allah, lagi ada ngundang, bingung orang. Siapa yang akikah? Ya ini lah bahaya. Rambutlah putih, akikah pula. Boleh, secara hukum boleh aja. Bagikan aja, potong kambing, bagikan ke yang lainnya. Enggak usah minta gendong pula, lah bahaya. Nengok baju gendong kan, dia nak gendong pula. Bingung orang. Walhasil, jadi cukup potongkan aja. Wallahu a'lam bishawab. Dia Ustaz, memang sebelum lah istrinya meninggal. Kebetulan jadi suaminya hampir 70 tahun Pak. Ini pun akikah. Jadi itu kita jelaskan. Terus ada lagi Pak kadang orang suruh korban, aku belum akikah pun, aku ada baca korban. Jadi bagaimana Pak? Naam. Akikah dengan korban dua ibadah yang berbeda. Lakukanlah mana yang terdekat. Akikah itu waktunya panjang. Panjang waktunya. Masya Allah. Adapun kurban, kalau sudah dekat Idul Adha, ini sudah waktunya. Sudah waktunya, sudah korban dulu. Nanti insya Allah ada uang untuk akikah. Jangan nunggu-nunggu akikah, sampai sekarang belum akikah. Akikah tidak, korban pun tidak. Banyak alasan tadi, aku belum akikah. Dari tahun kapan ngomong belum akikah itu? Korban tidak juga. Masya Allah. Maka yang terdekat dulu. Masya Allah. Bismillah. Kalau mau korban, korbanlah. Nanti insya Allah ada rezeki lain untuk akikah. Insya Allah mudah-mudahan Allah luaskan rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallah. Terima kasih Bapak sekalian. Cukup banyak ya. Kalau cukup kita akhiri dengan doa ya. Sepakat Pak ya? Ada yang pertanyaan lagi Pak? Ibu? Ya, Ustaz. Boleh sama-sama kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa 'azim ala sayyidina Maulana Muhammadin nuril anwar, sirril asrar, tiyakil aghyar, miftah babil yasar sayyidina Maulana Muhammadin mukhtar, wa alil adhar wa ashabil akhyar, adana ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma ighfir lana dhunubana. Ampunkan dosa kami semua ya Allah, yang terlihat, yang nampak, yang sengaja, yang tidak sengaja ya Allah, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi ya Allah, yang dulu maupun yang akan datang ya Allah. Wali walidina, dosa kedua orang tua kami ya Allah, masih hidup, panjangkan umur mereka, sehatkan badan mereka, luaskan rezeki mereka, berkahi kehidupan mereka ya Allah. Wali auladina, anak keturunan kami ya Allah, masyayikhina, guru-guru kami semua ya Allah. Wali ashabina, sahabat-sahabat kami ya Allah. Liman ansana ilaina, orang yang baik dalam kehidupan kami ya Allah. Liman asana bidu'a, dan semua yang menitipkan doa terbaik kepada kami ya Allah. Jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, beri kami ilmu manfaat dunia akhirat ya Allah. Wa rizqan thayyiban, rezeki yang banyak dan barakah ya Allah. Wa amalan mutaqabbala, dan terimalah amal ibadah kami semua ya Allah. Wa na'udzubika min ilmin la yanfa', kami berlindung dari ilmu yang tidak manfaat ya Allah. Wa na'udzubika min nafsin la tashba', kami berlindung dari nafsu yang tidak pernah puas ya Allah. Wa na'udzubika min amalin la yurfa', kami berlindung dari amal yang tidak kau terima ya Allah. Wa na'udzubika min du'ain la yusma', kami berlindung dari doa yang tidak kau dengar ya Allah. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma, berkahi perkumpulan kami ya Allah. Tafurqan min ba'di tafurqan ma'suma, wa la taj'al lahu ma'ana syaqiyan matrudan wa mahruma. Satukan hati kami ya Allah dan ukhuwah Islamiyah, bersamakan kami di dunia sampai syurga-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.